Banyak untungnya apa banyak ruginya di dunia saham? Untuk untungnya berapa, ruginya berapa? Hai, balik lagi dengan saya Wahdi Wahab. Pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman kepada teman-teman semua bagaimana saya memulai investasi di dunia saham. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, silahkan subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update informasi terbaru lainnya dari channel ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa di sini saya itu bukan financial expert atau financial advisor, intinya bukan ahli di bidang keuangan. Tapi saya mencoba belajar tentang edukasi keuangan. Oke, kita lanjut aja ke pengalaman saya memulai investasi di dunia saham. Awal mula saya berinvestasi di dunia saham itu pada tahun 2018, di mana investor saham yang terdaftar di Bursa Efek itu belum nyampe 1 juta, Di tahun 2021 itu udah 5 juta, bahkan 6 juta kali ya. Pokoknya banyak banget, apalagi di masa pandemi itu investor saham itu naik drastis. Dalam waktu 2 tahun investor saham itu naik hampir 4 kali lipat lebih. Ya mungkin karena pandemi di rumah mau ngapain gitu ya, gimana nih cara dapetin duit yang banyak, mungkin gitu pada mikirnya kan. Sama sih saya juga kayak gitu, karena awal mula saya masuk ke dunia saham itu nyari simpanan atau tabungan yang memang ngasih return yang paling tinggi. Karena sebelumnya saya kan nabung tabungan berjangka, di mana tabungan berjangka itu returnnya atau bunganya itu cuma 3%. Maka saya nyari-nyari apa nih produk investasi yang returnnya itu bisa melebihi return tabungan berjangka. Saya nemuin reksadana, masih belum puas. Saya nemuin forex, waktu itu sempat nyemplung juga sedikit, cuman saya cabut lagi, keluar lagi karena ya kurang serk aja. Nah pada akhirnya saya ketemu dengan yang namanya saham. Saya coba pelajari dari beberapa artikel dan channel YouTube. Hal pertama yang saya lakukan yaitu memilih broker, memilih sekuritas. Sekuritas yang saya pertimbangkan ada 2 waktu itu. Ada Mandiri Sekuritas dan ada Philip Sekuritas. Dari 100 broker yang saya pilih ada 2. Mandiri Sekuritas waktu itu deposit awalnya 3 juta, sementara Philip deposit awalnya 500.000. Mandiri Sekuritas mendapat penghargaan sekuritas terbaik beberapa kali. Sementara Philip juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai sekuritas terbaik pada tahun 2015 apa berapa. Wah, kata saya yang penting ini sekuritas udah mendapatkan penghargaan terbaik dan depositnya rendah. Itu aja yang saya pertimbangin. Oke, saya masuk Philip. Nah di Philip ternyata pada waktu itu nggak bisa full online, jadi harus download aplikasinya yaitu Points. Kita download aplikasinya, terus kita daftar di situ. Nah, nanti ada email masuk dari apa yang kita isi, disuruh dicetak dulu, terus kita tanda tangan pakai materai. Nah, si berkasnya kita kirim ke Philip. Gitu. Waduh, kata saya ribet juga nih. Saya keep dulu dong. Saya nggak langsung kirim. Waduh, gimana ya kata saya gitu. Nah, pada beberapa saat kemudian, di Philip itu setiap 1 bulan sekali itu ada yang namanya kayak semacam edukasi finansial gitulah. Nah saya waktu itu ikutan semacam seminarnya ya, daftar 200.000, 100.000-nya deposito dan 100.000-nya buat bayar seminar itu gitu, untuk makan kan, untuk bayar pemateri juga, makannya juga enak kan, ada coffee breaknya juga. Ya udahlah, saya ikutan seminarnya sekaligus bawa berkas kan, sekaligus bawa berkas ke Philipnya. Kantor Philipnya itu di Jakarta Selatan. Saya ke Jakarta Selatan, kebetulan untuk ke Jakarta Selatan akses dari sini, dari tempat saya itu nggak jauh, cuman sekali naik bis. Dan setelah itu kita turun dekat-dekat gedungnya dan nge-grab dah langsung ke kantor Philipnya. Singkat cerita, pas saya ikutan seminarnya, saya cuman dapat makan doang sama snack. Materinya saya nggak dapet. Materinya bukannya nggak dapet, tapi apa yang disampaikan nggak saya tangkep sama sekali. Karena di seminar tersebut banyak istilah-istilah baru yang baru saya ketahui, kayak istilah dividen, dimana saya belum tahu sebelumnya apa itu dividen. Kayak istilah capital gain, dimana saya juga belum tahu apa itu capital gain sebelumnya, yang pada akhirnya saya cuman manggap-manggap doang di belakang, ngantuk-ngantuk doang. Udah, waduh kapan ini saya coffee break nih, saya kapan makan nih gitu, udah pengen ini aja. Nah intinya sih
nggak banyak yang saya dapat pada waktu seminar, tapi waktu itu saya langsung ngajuin berkas yang saya udah saya tanda tanganin ke Philip. Dalam waktu kurang dari seminggu saya ditelepon untuk verifikasi dan udah disetujui, deposit masuk, dan udah saya udah bisa transaksi lewat aplikasi punya Philip tersebut. Saya kan nggak tahu kan harus memilih saham apa ketika saya membeli saham gitu kan, namanya juga baru pertama kali ya. Kalau ibaratnya itu kita baru pertama kali ke toko itu dan kita nggak tahu nih di toko ini banyak produknya, cuman secara fungsi, secara kualitas produknya tuh bagus apa enggak ya. Ya udah kan, saya main comot-comot aja nih, kira-kira yang bagus yang mana. Dalam pikiran saya yang bagus itu yang naik terus nih. Dalam sebulan terakhir lagi naik terus. Ya udahlah, saya beli kan. Saya beli. Dan waktu itu juga saya beli saham IPO, saham yang baru IPO gitulah. Waktu itu saham yang pertama kali saya beli itu NATO. Dan saya untung beberapa kali di situ. Untung beberapa kali dan untung banyak juga waktu itu. Nah, dari modal 100.000 itu saya deposit lagi kan, karena wah, ini aja modal 100.000 saya mendapatkan keuntungan sekian persen. Coba kalau saya depositnya 1.000.000. Meskipun sama-sama 5%, kan 5% dari 100.000 dengan 5% dari 1 juta udah beda kan nilainya. Maka saya masuk itu 1 juta. Ya alhamdulillah sih, dalam beberapa bulan setelah saya deposit, saya untung terus. Enak nih, oh ternyata kalau di saham itu bisa dapetin 3% itu dalam satu hari loh. Bahkan bisa dapetin 10% dalam satu hari. Beda dengan tabungan berjangka yang sebelumnya suka saya lakukan. Untuk 3% aja saya harus nunggu 1 tahun. Lah di saham 3% kadang dalam beberapa menit 3% udah dapat gitu. Nah awal-awal tuh saya istilahnya kayak trading kayak gitu. Jadi istilahnya beli pagi jual sore, beli pagi jual sore. Ya untung-untung 1.000 2.000 perak kayak gitu. Ketertarikan saya di dunia saham itu mulai tumbuh gitu kan. Wah kayaknya ini harus ada yang sesuatu yang saya pelajari lagi nih gitu. Dimana kalau di saham itu kan ada dua pendekatan tuh, pendekatan fundamental dan pendekatan teknikal. Dimana kalau misalkan para trader itu harus biasanya menggunakan pendekatan teknikal. Jadi kayak membaca chart, membaca candlestick dengan mempelajari indikator-indikator yang ada di chart tersebut. Di samping saya mempelajari fundamentalnya juga ya. Saya coba mempelajari fundamental dari buku Benjamin Graham di Intelligent Investor. Saya punya buku itu dan ada buku juga yang karyanya Desmond Willard, analisis fundamental saham. Dan ternyata cara menganalisa saham itu kurang lebih begini. Dan alhamdulillah sih, dari ketertarikan itu saya coba belajar lagi. Ternyata semakin dipelajari semakin rumit. Semakin dipelajari malah semakin merasa kurang. Jadi dari situ ya belajar banyak hal lagi, dari artikel-artikel, dari channel-channel YouTube yang memang membahas edukasi finansial. Nah, ada hal yang membedakan antara investor yang sebelum tahun 2019 dan setelah tahun 2019. Ini bukan ngebanding-bandingin, tapi ada semacam perbedaan. Jadi kalau misalkan yang terdaftar sebagai investor di tahun 2018-an, kita tuh dikirimin kayak semacam, nah ini kartu akses kayak gini. Ini kayak KTP-nya para investor gitu. Kayaknya bangga banget gitu punya kartu ini tuh. Tapi kalau sekarang itu teman-teman yang masuk di dunia saham tahun 2019 bulan Mei, Juni, Juli kesini tuh nggak dapet kayak gini, karena bentuknya sekarang udah digital. Teman-teman bisa dapat kayak gini, cuman dalam bentuk digital aja gitu. Teman-teman bisa kok dicetak. Teman-teman bisa masuk ke akses, ke aplikasi Bank Kasei, dan teman-teman daftar di situ. Teman-teman bisa lah dapetin kartunya dalam bentuk digital. Teman-teman bisa cetak dan lumayan sih, kebanggaan tersendiri punya kartu kayak gini. Hal yang menarik dari dunia saham itu sebenarnya banyak orang yang berekspektasi tinggi bahwa ketika masuk di dunia saham itu kita akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar gitu. Padahal sebenarnya tidak gitu. Ada dua kemungkinan, kemungkinan untung ada, kemungkinan rugi ada. Kemungkinan untung besar ada, kemungkinan rugi besar ada. Apalagi tidak diimbangi dengan yang namanya money management. Tidak diimbangi dengan
psikologi trading gitu buat teman-teman yang trading. Apalagi ya pasti teman-teman yang baru memulai dunia saham, nggak mungkin, saya jamin nggak mungkin bisa langsung jadi investor sejati yang beli sekarang nanti dijualnya beberapa tahun yang lalu. Nggak mungkin, saya jamin itu. Karena bawaannya itu ketika kita masuk ke dunia saham itu bawaannya tuh pengen beli saham, wah udah untung 3%, apalagi untungnya agak gede, dijual gitu, meskipun besoknya padahal naik lagi gitu. Atau kadang kita beli hari ini, waduh turun, jual takut turun lagi, padahal besoknya naik melebihi turun yang kemarin. Unik sih kadang di dunia saham itu. Jadi buat teman-teman yang mau nyoba di dunia saham, silahkan coba terjun aja dulu, spekulasi aja dulu, gambling aja dulu, sambil mempelajari bagaimana teknik analisanya. Maksudnya sambil mempelajari bagaimana cara menganalisa saham tersebut. Berarti dari tahun 2018 sampai saat ini berarti kurang lebih saya udah 3 tahun di dunia saham lah. Banyak untungnya apa banyak ruginya di dunia saham? Untungnya banyak, ruginya juga banyak. Kalau dihitung sampai saat ini sih masih profit lah. Mungkin untuk untungnya berapa, ruginya berapa, saya akan jelaskan di video terpisah. Oke, itu aja pengalaman saya memulai investasi di dunia saham. Oke, see you next video dan bye.